terima, nanti dia kirim pasportnya. Oh, sudah katanya, sudah. Ah, Bapak Udah, buka itu. Masukin di verifikasi tadi. Bapak masukin itunya yang udah dikasih. Masukkan angkanya saja Pak, hurufnya tidak usah. Ayo Pak Destra. Sudah. Mana Pak? Dia kirim lagi create passport. Change passport. Change passport. Masukin paspor yang baru. Yang dikasih Pak Jun. Hami 2013. Oh ini. Haposan. Ya betul. Masukin. Tat. Nanti ada konfirmasi lagi, masukin lagi tuh. Pak Jun, tolong punya saya di itu, soalnya tetap tidak bisa. Tadi saya keluar dari STT Kumene juga, pasportnya saya lupa malah. Karena udah dari dulu saya nggak pernah keluar, malah lupa ini pasportnya. Jadi STT Kumene juga error punyaku. Wah, Pak Tony kasihan juga nih. Saya harus ngubungin lagi ke STT Kumene ini. Oke, saya udah sukses ya. Hah? Udah sukses ini. Oh, udah Oke, mantap. udah. Kalau sudah sukses, selamat. Selamat Pak Haposan. Selamat Pak. Jadi Selamat Pak Haposan. Haposan tutuhani Mak, Haposan siahan. Selamat bergabung di keluarga Hami, Pak. Itu baru sah katanya. Pak Andre. Yes. Ini password saya belum Hami 2013 kok nggak bisa itu. Oh, passwordnya yang satu lagi Pak Stefan, yang angka huruf. Bapak yang Bapak masuk angka dulu Pak Stefan. Itu. Iya, yang Pak John kirim, bukan saya yang kirim masalahnya. Mohon izin Pak Henry. Ya Pak Fen. Halo. Kapan? Halo, silakan Pak. Itu sudah masuk. Namun di situ dia bilang apa perintahnya ini ya? Verify your identity Pak. Ibu Yuli. Oh, verify ya? Ya. Apa kira-kira kendalanya Pak? Coba bisa di foto Pak, terus WA ke saya. Baik Pak. Chandra punya saya nggak masuk ini. Waduh, masalahnya bukan saya adminnya Pak. Coba Bapak tes dari Bapak. Nggak bisa tadi juga. Mesti Pak Jun cek di admin itu. Sabar Pak Seribu, Pak Jun sepertinya lagi kerja. Iya. Ini saya juga sama ini nggak bisa masuk. Oh Pak Stephen juga sama Pak Seribu ya? Iya. Kalau Bogor susah ini. Pak Stephen ininya apa? Saya udah kirim masalahnya di... Nama akunnya apa Pak Stefan? Tony juga. Stefan Lolowang. Stefan Lolowang. Ya. Langsung sambung Pak ya. Betul. @stthami.ac.id. Nah ini bisa Pak, tinggal masukkan password. Iya, passwordnya itu saya sudah masukkan, nggak bisa ini. Yang mana yang Bapak masukkan? 2013. Bukan yang itu Pak. Bukan itu Pak. Huruf dan angka. Yang huruf dan sama angka Pak. Bentar, saya lihat huruf dan angka ya. Sebelum password Pak. Dicek WA-nya Pak. Kan huruf besar, huruf kecilnya Pak Stefan. Nggak terlalu tua sih, cuman kan anak kalak macam
masuk juga. Udah di reset nggak masuk juga. Susah itu tulang biar cepat. Oh, masuk. ini pakai baru lagi. Sebentar. Pak Junior sudah kasih yang baru coba. Wah, nggak masuk juga. Oh, pakai M. Tambah M di sini. Ya, masuk. Ini sandinya yang huruf ya Pak Parulian ya. Iya Pak, sandinya yang huruf angka itu. Ya Pak Chandra ya. Ya sudah masuk ini, tinggal masukin huruf. F3P. 7N bintang 5 Y V 3P. Oh 3P-nya huruf besar. Apa berlaku? Apa ganti Pak Jun? Apa passwordnya sudah diganti atau tetap yang sama? Tetap Pak, nanti Bapak ganti sendiri waktu diminta. Oke. Masukkan yang sistem punya dulu. Ganti sendiri Pak. Makasih Ya, Pak Pasaribu. Ya. Ya, masukin Pakai dulu, pakai yang saya kirim yang ada 2013 HAMI. Iya. Ya, nanti ini lagi minta nomor telepon nih ke Pak Aposan juga nih. Ya, ada SMS nanti, dapat SMS. Ya, oke. Ya, udah mulai masuk nih. Tar dulu. Mantap lah. Udah nomor telepon Pak Tony. Nomor rekening enggak ya, Pak ya? Oh, boleh kalau Bapak mau saya kasih. Oh iya, saya kasih nanti sama Pak Parulian ya. Oh, ditunggu Pak, ditunggu. Dengan sukacita. Nanti saya kasih nomor rekening, Pak. Iya. Terus masukkan kode apa nih? Ya itulah tadi yang Bapak dapat dari SMS tadi, masukin dong di situ. Oh gitu ya. Iya. G. Bentar Pak. Ya. Orang tua Pak. Ya kita maklumin lah Pak. Oke, saya sudah masuk. Oh puji Tuhan, Pak Tony udah. Tinggal Pak Stephen tadi. Ya Pak. 200. Belum masuk Pak Stephen. Tinggal sandi saja, tinggal sandi. Oh ya udah beres itu. Password atau sandi? Tinggal ubah kata sandi. Oh. Ubah kata sandi pakai yang 2013 HAMI rekan-rekan ya. Iya. Yang 2013 ya Pak Jun. Betul. Ya. Berarti HAMI 2013 Pasaribu. Kayak tahu aja. Ya karena nomor rekeningnya udah di saya. Oh gitu ya. Nanti ditolong ditransfer Pak. Iya. Pasaribu Johan. Nah itu kalau nggak ada Johannya Pasaribu aja bahayanya 1000 doang. Ah Bapak ini. Jangan. Bukan Pak, itu nanti close. Pak Johan nanti datang ambil di rumah ya Pak. Ya itu close Pak. Di Tuhan, ada yang mau kasih, ada yang mau kasih sama orang tua, bagus berbakti sama orang tua. Ya, apakah semua rekan-rekan udah masuk? Oke. Loh kok nggak masuk? Udah. Loh, udah Pak Pak. Feniali sudah bisa? Saya masih belum. Tuh, kok kelamaan Pak Jai? Iya, nggak tahu. Apa kendalanya Pak Jais? Saya sudah Pak Feni sudah ya? Itu Pak Jai. Saya belum Pak. Saya Tuh, belum. kenapa? Password pertamanya saya belum dapat Pak. Sudah Pak. Dilihat itu Pak, WA. Duh, salah ini. Saya kasih 2000, salah ini. Pak Feniali, itu yang QG itu Pak. Lihat lagi di WA Pak. Apakah berlaku untuk semua itu? Bukan hanya untuk Ibu Yuli itu. Oh, Bapak memakai
akun siapa dulu sekarang ini? Mau pakai dua-dua langsung? Saya coba tapi sedang ini sih Ibu Yuli sedang proses. Saya sudah masuk nih. Oke, siapa lagi yang masih butuh asistensi? Bapak Ibu butuh? Masih belum, saya masih belum ini. Pak Jai masih belum? Ya, Pak Peneli udah aktif, Pak. Tinggal masukkan aja yang HAMI 2013, Pak. Baik, Pak. Pak Chandra. Ya. Ya, password sudah oke. Ada muncul link data. Pilih link data atau cancel nih, Pak? Link data ya? Link aja, Pak. Link data ya? Iya. Oke. Biar datanya sinkron. Itu Pak Jai udah sampai di tahap buat sandi, Pak. Yang di screenshot ke saya, itu tinggal diulang aja. HAMI 2013 apa gitu. Diulang 2 kali. Oke. Yang buat sandi sama konfirmasi sama tuh. Oke. Pak Chandra. Habis itu yes I am in dia. Ya, I'm in. Oke. Selamat bergabung di keluarga itu bahasa Indonesianya, Pak. Terus muncul apa nih? Kok nggak ada muncul apa-apa? Ya udah. Oke ya. Yang penting Bapak nggak hilang, Pak. Bapak tetap muncul ya aman lah. Udah begini aja, Pak. Iya, begitu aja, Pak. Yang penting nanti Bapak Ibu perhatikan pas Bapak Ibu buka Google Chrome ini, yang di kanan ini adalah akun HAMI Bapak Ibu. Yang di mana kanan? Kanan ini. Oh iya, sudah. Sudah ya. Sudah atas nama saya. Sudah atas nama Saya. Pak. Ya, yang Saribu. penting @stthami.ac.id ya. Ya, sudah. Sudah. Oke. Kita tunggu sedikit sama rekan-rekan yang belum ya, biar mereka tidak ketinggalan. Iya, Ya. iya. Kayaknya generasi milenial agak kalah ini sama generasi tua ya. Jangan begitu, Pak Posan. Kasihan. Pak Posan gitu-gitu dokter kita insinyur loh. Ya. Dispon nomor account verifikasi. Ya, yang lainnya bagaimana? Apakah sudah bisa? Sudah, kami. Bisa Pak Ketua. Kalau Pak Jun, Pak Johan bisa. Pasar Ibu udah bisa, semua udah yakin udah bisa lah. Nah, Pak Feni itu masukkan nomor telepon aja, lalu text message, terus diklik aja itu. Karena dia Halo, nanti saya akan juga dari tadi nggak bisa ini Pak. Ini Pak Jovin kebetulan posisi saya di Rajek ini. Oh. Ini jaringan sangat susah. Ini saya pakai HP nggak bisa Pak, apalagi pakai laptop. Pak, dari situ ke rumahku dekat, Pak. Datang ke Aduh, ini parah itu Pak Tony. Ini jauh amat itu Pak. dekat. Ini Pak. saya muter-muter. Saya tahu rumah Bapak itu dekat di sini. Paling naik motor setengah jam. Mati Pak Tony, bantu dulu Pak Tony. Maka ke sini, ha. Benar Pak, ini saya muter-muter juga di sini nggak bisa, susah. Oh, nanti bisa kita ini Pak ya. Oke, Pak, Lihat siap, aja siap. dulu. Ada rekamannya kok Oke. nanti. Oke Pak, terima kasih. Pak Jai gimana Pak? Udah bisa Pak? Pak Jopin belum bisa ya? Belum bisa Pak, nggak bisa di sini Pak, susah jaringannya. Oh. Sedang proses Pak, sedang proses. Pak Jai sedang proses. Prosesnya udah kayak mau masak aja nih. Pak Stephen udah tadi Pak Stephen ya? Mantap. Artinya Saya tinggal kalau Pak Pasar Ibu udah selesai, saya udah senang aja. Pak Anggiat ini gimana? Belum ada kabarnya Pak Anggiat. Horas, Amang. Pak Rulian, nanti saya kirim nomor rekening saya, Pak ya. Iya Pak, ya minimum Pasar Ibu 1000 kan? Ya nggak masa kita tega sih. Iya. Pak Anggiat. Oke, berarti sisa Pak Jai sama Pak Fen ya, atau Bu Yuli ya. Salah satu juga oke kok.
Anggiat ini masih OTW Pak, lagi pelayanan ke Kolong. Jadi istrinya dulu nih Pak, lagi Oh, dicoba iya. ya. Oke, Oh iya siap. iya. Lagi dicoba, tapi saya juga mau pelayanan. Jadi mungkin nanti Pak Manong datang, saya pergi. Terima kasih Pak. Oke, baik Bu. Ya. Ya. Saya mute dulu ya, mute. Ya, kalau itu nanti bisa ada tutorial pribadi lah ya. Pak Feni udah bisa Pak Fen? Apa namanya? Ini Pak, tadi saya sudah masuk dan sudah sampai tahap verifikasi nomor telepon. Saya masukin nomor telepon, tapi ya perintahnya tidak bisa, merah itu. Apakah pengaruh teleponnya nggak ada pulsa di dalam atau gimana, saya kurang tahu. Oh, enggak sih, nomor teleponnya mesti valid aja. Apakah bisa nomor telepon lain Pak, nggak mesti kita pribadi gitu? Ya boleh saja, Misalnya, tapi mesti nomornya kita akses karena nanti akan dikirimkan SMS ke nomor itu. Ya, saya coba lagi Pak ya, saya masuk kasih nomor telepon saya aja dulu ya. Ini sudah aktif soalnya ini. Ini nggak usah ini lagi dia. Ini sudah aktif ini. Iya sudah. Ini sudah kami pakai ini kemarin sama Pak. Di kolom kau. Pak Jai udah bisa Pak Jai? Sponsornya HAMI 2013 atau 2013 HAMI ya? Wah, itu sesuai di SMS saja itu. Oke. Kayaknya HAMI 2013 Pak Jai. Akunnya Pak Feni itu sudah saya aktifkan kemarin. Oh, udah bisa dipakai harusnya kan? HAMI 2013 baru nama Pak Jai. Tapi password yang baru ya, jangan yang huruf. Yang huruf pertama Pak Jai. Kagak masuk juga, kagak masuk ini semua. Aduh, kok bisa ya? Yang pertama yang huruf dulu. Itu mesti diulang Pak. Kalau di tahap yang Bapak kasih ke saya itu, screenshotnya, mesti sama itu atas bawah. 2 kali. 2 kali. Pak Feni dan Bu Yuli, saran saya pakai satu akun saja dulu Pak, karena mungkin Bapak bingung kalau penting sudah tahu dulu. Oke. Baik Bapak Ibu, sembari menunggu. Bapak Ibu, kalau sudah terhubung, di sininya HAMI ya, itu selalu berhati-hati, selalu cek apakah Bapak Ibu ini HAMI atau pribadi, karena itu dua itu beda ya. Kalau Bapak Ibu di sininya pribadi, Bapak Ibu tidak akan bisa masuk classroom. Karena kalau sudah buat classroom under STT HAMI, itu jadi eksklusif. Hanya bisa diakses oleh mereka yang under STT HAMI akun. Jadi jangan bingung kalau sampai Bapak Ibu, kok nggak bisa masuk classroom? Kok buka classroom, classroomnya hilang? Oh, itu berarti Bapak Ibu bukan under akun HAMI.
Jadi kalau mau melakukan aktivitas perkuliahan dengan G Suite, selalu ingat yang pertama harus Bapak Ibu cek kalau Bapak Ibu main 2 akun. Kalau saya kebetulan di laptop saya ini dedicated untuk perkuliahan, jadi hanya ada 1 akun. Ya, akun Ekumene saya saja. Jadi tidak mungkin berganti-ganti akun ya. Nah, kalau Bapak Ibu ada 2 akun itu yang masalah karena Bapak Ibu bisa ada kemungkinan untuk switch akun ya, menukar akun. Bapak Ibu aktifin yang HAMI atau yang pribadi. Jadi pastikan selalu yang HAMI. Nah, Bapak Ibu, ini interface kita Google Chrome, selalu kita pakai Google Chrome waktu kita berselancar atau beraktivitas dengan G Suite. Nah, ini ada Gmail di sini. Ya, ini email. Ini ada juga image ya, Google Image. Nah, Bapak Ibu, ini yang paling utama itu titik 9 ini yang seperti bujur sangkar ini. Ini namanya Google Apps. Jadi seluruh aplikasi Google G Suite ada di sini. Jadi apa-apa itu kita pakai ini. Ya. Nah, di dalamnya itu lengkap Bapak Ibu ya. Saya jelasin sedikit satu-satu yang biasa kita gunakan. Ini Gmail ya. Jadi sebenarnya akun HAMI itu akun Google Bapak Ibu ya. Yang juga di dalamnya ada Gmail. Ini drive-nya. Ini hard disk kita. Semua bahan ajar Bapak Ibu, video, buku, apapun semua ada di sini. Ini namanya drive. Hard disk virtual kita. Yang tidak terbatas kapasitasnya. Lalu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah main di G Suite, yang namanya Microsoft Word, Excel, PowerPoint itu kita udah buang ke laut. Ya, kita nggak pakai lagi. Kita semua pakai ini. Ini Docs. Ya, Docs itu ya Microsoft Word-nya Google, tapi dengan kecanggihan yang menurut saya, karena saya sudah meninggalkan Microsoft Word sudah setahun, saya lebih suka pakai Docs. Kenapa pakai Docs? Satu, Bapak Ibu, saya pernah trauma pakai Microsoft Word ketika saya lupa Ctrl S. Ketika saya lupa save. Akhirnya mengulang tulisan yang pernah saya tulis karena begitu saya bangun pagi, saya lihat laptop saya mati. Hilang itu file tulisan saya Microsoft Word. Kalau Bapak Ibu pakai Docs, hal itu tidak akan pernah terjadi. Karena selama Bapak Ibu connected to internet, dia akan update selalu setiap detik. Jadi dia auto save setiap detik. Jadi tidak mungkin ada pekerjaanmu yang hilang. Ya. Lalu ada kelebihan-kelebihan lain, tapi akan jadi panjang kalau saya paparkan hari ini. Tapi kita semua beralih ke sini. Bapak Ibu tidak perlu lagi menggunakan Microsoft Word atau Office yang bajakan, tidak perlu lagi keluar duit. Ya, kita semua pakai ini sekarang. Docs, Sheets, Slides. Sheets itu Excel, Slides itu PowerPoint. Ya, dengan kecanggihannya masing-masing. Kalau ada waktu nanti saya ajarkan di akhir saja, karena yang paling penting kita familiar dengan Classroom dulu. Lalu ini Google Calendar, Bapak Ibu. Lalu ini Google Meet. Ini Zoom-nya G Suite. Ya, kami biasa pakai ini karena ini integrasi langsung dengan Classroom. Nanti saya akan perlihatkan kepada Bapak Ibu. Ini Zoom-nya Google Meet. Nah, ini Sites. Ini Bapak Ibu kalau mau bikin blog, bikin website, bikin portofolio, kita pakainya Sites. Ya, ini Contacts, ya Contacts Bapak Ibu, bisa kontak HP dan lain-lain. Lalu ada YouTube. Semua sudah tahu, Google Group ini semacam aplikasi buat ngobrol, brainstorming. Nah, ini Google Groups. Maps, itu ya seperti biasa, Maps. Lalu ada admin. Admin ini hanya untuk adminnya G Suite. Ya, mungkin hanya Pak Jun, atau juga mungkin ada admin tambahan. Itu terserah institusi.
Lalu ini Google Forms, Bapak Ibu pasti sudah familiar dengan ini. Ini adalah instrumen untuk melakukan survei atau mengumpulkan data di lapangan. Ya, itu Google Forms. Google Earth ini Bapak Ibu bisa gunakan kalau Bapak Ibu ngajar geografi, karena Bapak Ibu bisa melihat hutan dari laptop Bapak Ibu secara langsung menggunakan satelit. Bapak Ibu mau lihat tembok ratapan, nah, silahkan bisa pakai ini. Ya. Lalu ada Classroom, ini di bawah ya Bapak Ibu. Ini adalah LMS-nya kita. Kemajuan zaman menuntut setiap perguruan tinggi punya LMS Bapak Ibu. Learning Management System. Dan di G Suite kita sudah punya. Namanya Google Classroom. Ini one of the best learning management system-nya di dunia ini. Ya, saingannya itu Moodle dan lain-lain. Nah, kita kalau Bapak Ibu dosen biasa itu akan banyaknya mainnya di Classroom, Gmail, Drive, lalu ini, Docs, Sheets, Slides, kalender kalau Bapak Ibu mau rapi jadwalnya, sama Meet. Itu yang Bapak Ibu akan sering gunakan. Nah, hari ini karena konteksnya kita mau tutorial, mari kita masuk ke Classroom Bapak Ibu. Bapak Ibu masuk ke Classroom semua ya. Jadi ini diklik, masuk, akan muncul tampilan seperti ini. Pastikan Classroom-nya under HAMI ya, Bapak Ibu. Lanjutkan ya Pak ya? Lanjutkan Pak. Oke. Pokoknya sampai keluar seperti yang saya punya, tapi punya Bapak Ibu kosong. Nah, nanti Bapak Ibu akan ditanya, Bapak Ibu dosen atau mahasiswa? Saya seorang siswa, saya seorang pengajar. Iya, pilih pengajar Pak. Kalau Bapak Ibu dosen ya pilihnya pengajar ya. Karena itu beda interface-nya. Tampilannya beda antara dosen sama mahasiswa. Bapak Ibu ambil dosen. Muncul gimana Pak ini? Muncul harusnya kosong ya. Ini kosong, hanya ada tanda tambah di atas ini, betul? Ya. Iya. Kosong Pak. Iya, maklum orang haminya aja baru buat, mana mungkin ada isinya. Oh gitu Pak ya. Iya. Punya saya sudah lama, Bapak Ibu. Jadi banyak isinya. Ya, Bapak sudah lama pakai ini toh? Iya, udah setahun, Pak. Iya, saya juga baru pakai Google Meet baru 2 bulan ini, Pak. Karena nggak punya uang bayar Zoom. Oh. Oke. Bapak Ibu sudah masuk sini semua? Ada yang belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Tapi kosong, Pak. Iya, betul. Bapak aja yang ada tulisannya. Nah, Bapak Ibu, ini tampilan awalnya Google Classroom. Bapak Ibu punya kosong? Kenapa? Udah buka, tapi kosong nggak kayak gini. Iya, kosong. Ya, pasti kosong. Bapak Ibu ya, kosong. Nggak mungkin ada isinya. Kalau ada isinya itu ajaib. Jadi memang kosong, Bapak Ibu. Dulu tutorialnya. Yang sabar ya Pak Andri ya. Iya, biasa Pak. Oke. Belum muncul Pak Andri. Apanya yang belum muncul, Pak? Yang ini kayak Bapak. Oh, nggak bisa. Punya Bapak kosong. Yang penting ada ini kosong, di tengah kosong, tapi ada tanda tambah di sini, betul? Ada apa? Bapak belum ngajar, Pak. Nah, Bapak Ibu pilih tanda tambah ini. Pilih tanda tambah ini, lalu Bapak Ibu create class. Lalu iya. Terus ada nama kelas. Iya. Buat kelas ya? Buat kelas atau create class, buat kelas. Terus nanti tampilannya seperti ini sama seperti depan layar saya, betul?
Ya. Bapak Ibu mengampu mata kuliah apa? Pilih satu. Nama kelas. Ya, nama kelas. Tulis saja Nama kelas apa itu diisi? Nah, mata kuliah yang Bapak ajar. Bapak Nama Ibu kelasnya? ajar. Iya, umpama saya Yunani. Berarti mata kuliah ini ya. Jadi saya ngisi filsafat ya Pak ya? Ya, tulis. Bebas Bapak Ibu. Ya. Filsafat. Ya. Pakai huruf kecil atau huruf besar Pak? Bebas, bisa diganti kapan aja. Oh gitu. Tidak sakral ya? Tidak Pak. Berarti kalau saya kan teologi perjanjian baru 1 sampai 4 berarti hanya teologi Satu aja. baru. Satu dulu, jangan 1 sampai 4. Teologi perjanjian baru 1 atau teologi perjanjian baru 2 gitu. Oh gitu. Satu-satu. Ini satu mata kuliah Bapak Ibu. Oh iya, bentar. Oh per satu mata kuliah Pak Per Chandra ya? satu mata kuliah. Jadi kalau ya? saya nanti ngajar per mata kuliah buka ini berarti? Iya, classroom-nya ada banyak berarti. Kalau Pak ya, Pak Huta Barat umpama kelasnya ada 3 ya, berarti ada 3 classroom. Jadi Bapak buat satu dulu. Ya, betul Pak. Nah, di Buat bawahnya satu itu aja kan ada tulisan bagian Pak Andri. Ada tulisan apa? Bagian terus mata pelajaran ruang. Oh iya, ruang nggak usah karena kita online ya. Berarti sudah saya isi satu mata kuliah, berarti ada tulisan biru batal Umpama atau bukan. Yunani 2, lalu di kolom keduanya, baris keduanya, umpama Bapak Ibu semester berapa? Bagian itu ya Pak ya? Iya, bagian. Semester gitu ya? Bisa semester, tergantung kebijakan institusi. Mau semester, mau angkatan. Umpama saya teologi 2019. Tapi yang pemimpin kita ada nih yang jaring. Oke, angkatan aja kali ya Pak ya? Ya, tergantung institusi. Itu bisa diedit kapan aja, Pak. Oh, bisa diatur. Bisa diedit kapan aja kok. Yang penting kita latihan aja dulu. Oh, gitu. Oke, sekarang langsung kemana lagi buat ya? Apa batal? Langsung buat aja. Buat. Buat. Terus itu yang bawahnya nggak Pak ya? Nggak usah. Subjeknya nggak usah ya? Nggak usah, iya. Jadi langsung tekan buat. Buat. Nah. Perulian udah belum? Belum Pak, belum Pak. Belum ini. Jangan buru-buru kita nih Pak, perulian nih orang tua. Ya justru ini belum nih. Wes, udah muncul. Mengundang siswa ke kelas. Nanti dulu. Oh, kita di sini dulu. Semangat sekali Pak Bosan. Mohon maaf Pak Chandra. Ya. Saya kan sebelumnya memang sudah membuat ini dan saya sudah jalan dengan mahasiswa yang nanti karena ini sudah saya harus pindahkan lagi. Tadinya sih pakai akun pribadi. Apakah nanti ini saya berarti saya harus lagi? Betul Pak, harus lagi terus mesti pindahin. Oh oke Pak, thank you Pak. Oke. Pak, setelah angkatan, terus mata pelajaran Pak? Udah nggak usah Pak. Nggak usah. Kita kan mata kuliah langsung. Ruang enggak ya? Biasanya itu kalau SD umpama kelas 3. Kelas 3 angkatannya berapa, mata pelajarannya apa? Ya, kelas 3 mata pelajarannya IPS. Kalau kita langsung aja. Berarti buat gitu ya? Ya, Yunani, terus angkatan. Kalau saya angkatan biasanya. Langsung buat saja. Langsung klik buat ya Pak ya? Ya, nanti institusi yang akan menyeragamkan. Maunya gimana. Saya hanya teknis bagaimana buatnya. Oke, Bapak Ibu akan masuk ke interface seperti saya ini. Sudah ada classroom-nya. Oke ya Pak ya? Oke. Klik oke ya? Ya, buat atau oke. Pokoknya sampai Bapak Ibu tampilannya kayak saya. Punya saya warna ini. Warna-warni itu sistem yang atur. Oke. Ya, yang penting
bentuknya kayak begini. Ya, ya. Sudah semua aman? Aman Pak, aman. Ada yang belum? Ini Pak Bram jadi Nando ya. Nando jadi dosen ini kira-kira ya. Nanti dia ngajarkan. Oke Bapak Ibu, kalau sudah sampai sini perhatikan baik apa yang akan saya bagikan. Jadi ini nama kelas Bapak Ibu, Yunani 2, ini punya saya untuk Angkatan Teologi 2019. Nah ini yang namanya kelas code. Ya ini kelas code, Bapak Ibu bisa klik. Klik ya Pak ya. Nah ini yang kita nanti kasih ke mahasiswa. Bisa ini, bisa juga copy invite link. Ya, kalau copy invite link itu nanti jadi kayak link panjang ya. Kayak gini nanti contohnya. Nah, ini. Jadi ada dua cara. Pakai kode khusus ini namanya unique code, kode unik classroom, atau copy invite link. Ini dua cara untuk mengundang mahasiswa masuk ke classroom ini. Cara pertama adalah memberikan mereka ini. Ya, mereka mesti manual. Cara yang lebih efisien adalah copy invite link ini. Ini di-copy, lalu bisa lempar ke ketua kelas atau ke grup WA. Nanti mereka tinggal klik linknya, mereka langsung terhubung dengan classroom ini. Ya, ini contohnya. Ya. Perhatikan baik Bapak Ibu, mereka mahasiswa itu harus under akun STT HAMI baru bisa masuk. Mereka tidak akan bisa masuk ke classroom ini kalau pakai email pribadi mereka atau akun pribadi mereka. Jadi harus akun HAMI. Jadi kalau ditanya, kok Pak saya nggak bisa masuk gitu loh ke classroom, pasti dia nggak pakai akun HAMI. Dia pakai akun pribadi, makanya nggak bisa masuk. Jadi pastikan mahasiswa sudah punya akun HAMI, lalu sudah login, baru Bapak Ibu kasih linknya, begitu mereka klik, mereka baru bisa masuk. Ya, pertanyaan silakan. Email STT HAMI ini tentunya harus dibuat oleh admin yang di kampus, bukan dosen kan Pak ya? Bukan, admin Pak. Iya. Jadi memang harus Pak Jun sebagai admin, ketua, yang harus membuat link emailnya dan dibagikan ke mahasiswa, begitu Pak ya? Betul, betul. Itu Pak Jun tadi sudah bilang sedang dibuat dalam tempo sesingkat-singkatnya. Oke, thank you Pak. Andre? Yes. Saya ini tadi seperti Bapak bilang karena salah klik karena akun yang lain tuh. Saya udah ada classroom sebelumnya nih. Nah, jadi dia selalu bilang create or join nih selalu. Bapak lagi di mana tuh? Kalau mau gonta-ganti akun ke sini aja Pak. Kanan atas ini. Kemana kanan atas? Iya, kanan atas. Lalu pilih yang HAMI. Kanan atas yang ini Pak. Pilih HAMI kan? Iya. Ini saya ulang ya, ini HAMI. Karena saya ada akun yang lain kan 2. Iya, itu yang hati-hati. Ada 3. Ini terus sekarang udah muncul nih aplikasi Google kan? Iya. Pilih Classroom, Pak. Nah, ini udah saya pilih Classroom. Dia bertanya terus dia dari tadi. Aduh, bertanya apa dia, Pak? Bentar. Nah, dia bilang di sini hasilnya create or join your first class. Oh, create aja. Create, Pak. Kan kita lagi belajar buat kelas. I have already understand. Oke, continue ya. Continue aja, Pak. Lanjut. Ini kelas name-nya. Oh, udah masuk, Pak, udah.
Ya, aman ya. Tinggal kelas name-nya, maksudnya kelasnya tadi kelas apa gitu kelasnya Iya, kan? bebas Pak. Bapak mengajar apa? Teologi sistematika, homiletika, atau apapun ya. Oke, Bebas. oke. Nah, itu ya Bapak Ibu caranya untuk mengajak mahasiswa masuk. Begini Pak, setiap kita nanti mau buat link atau mau buat Zoom itu selalu ini diganti ya. Ini saya ajarkan. Kalau Bapak Ibu mau pakai Meet, Google Meet, nah Bapak Ibu di sini nih. Ini ada generate meet link. Bapak Ibu generate. Nah, ya. Save. Save ya. Ini jadi link Google Meet permanennya Classroom ini. Oh, nggak diganti-ganti lagi. Nggak ada ganti-ganti. Tidak perlu ganti-ganti. Jadi kalau mau Meet nih, tinggal klik. Ting. Di sini masuk. Mahasiswa juga bisa klik di link yang sama. Oh, gitu. Jadi nggak perlu repot-repot lagi. Nggak perlu generate Meet lagi, nggak perlu. Kita tinggal ke Classroom, klik link ini, muncul Google Meet-nya. Ini tinggal diklik aja, Pak. Kalau pakai laptop apalagi ya. Mudah. Pertanyaan Pak Chandra, maaf. Apakah Google Meet yang di G Suite ini terbatas waktu atau? Tidak ada batas waktu. Oke, thank you Pak. Dia lebih bagus dalam pengertian dia auto recording Bapak Ibu ya. Bagusnya Google itu karena dia semua aplikasinya terintegrasi. Jadi Bapak Ibu nih, umpama mau meeting ya, kelas meeting di Google Meet, Bapak Ibu tekan record-nya, ya itu ada di, ini saya main-main sedikit ke Google Meet ya Bapak Ibu. Nah ini Google Meet ya. Nggak ada orang. Nah kalau Bapak Ibu tekan record ini, ya, ini ada record di kanan bawah ini. Ada pilihan record meeting. Ini option ya, lalu record meeting. Bapak Ibu record meeting Bapak Ibu itu jadi rekam ya. Kelas Bapak Ibu rekam. Itu otomatis masuk di Drive. Masuk di Google Drive Bapak Ibu. Nanti kalau sudah selesai dia rekam, nanti ada emailnya ke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu download, upload, nggak perlu. Begitu selesai meeting, akan dikirim ke drive Bapak Ibu itunya, rekaman kelasnya. Bapak Ibu tinggal rename, tinggal ganti nama, lalu posting ke Classroom. Jadi rekaman pertemuan itu gampang sekali jadinya. Itu unlimited Pak ya? Unlimited. Bapak Ibu mau 1 juta video juga nggak ada masalah. Oh iya. Tergantung itunya ya Pak. Kuotanya Pak ya. Kuota aja yang masalah ya. Tapi kalau drive-nya tidak ada batas ya. Nah, jadi kita pakai Google Meet memang. Paling efisien Google Meet. Tapi Google Meet itu kalau mahasiswanya tidak konsisten sama akun HAMI-nya, dia nggak bisa masuk. Jadi mahasiswa pun harus akun HAMI baru bisa masuk. Kalau tidak dengan akun HAMI, Bapak Ibu yang adalah host-nya, yang pertama kali masuk ke link ini, itu harus ACC, baru mereka bisa masuk. Kalau mereka pakai akun pribadi nih, mau masuk ke Google Meet-nya kita, kelas, lalu mereka masih pakai akun pribadi, Bapak Ibu itu mesti ACC, baru mereka bisa masuk. Tapi kalau mereka under STT-HAMI akunnya, umpama fernando@sttHami.ac.id, pasti langsung masuk. Siapa? Jadi nggak admit lagi Pak ya? Nggak admit. Nah, Bapak Ibu yang pakai akun pribadi biasanya admit kan? Iya. Ya, nggak perlu. Oh, jadi nggak pakai admit? Nggak pakai admit. Ya. Pak Johan. Nah, ini Bapak Ibu kalau mau ganti latarnya ini bisa di sini ya. Select theme, upload foto itu tidak terlalu penting sih. Jadi Bapak Ibu bisa atur sendiri. Nah, Bapak Ibu ini yang namanya stream. Ya, ini stream.
Ini kalau Bapak Ibu masih ingat yang namanya Facebook, anggaplah ini wall Facebook. Pengumuman, instruksi, apapun itu semua di sini. Ya, Bapak Ibu mau bagikan rekaman juga bisa di sini. Ini mudah sekali ya. Umpama Bapak Ibu mau suruh mereka nonton YouTube, ya, tolong nonton video di bawah ini. Pengumuman ya, untuk jadi bahan diskusi kelas minggu depan. Ya, ini instruksi kita ya. Ya, kita tinggal add di sini. Ya, kalau Bapak Ibu mau filenya ada di drive Bapak Ibu, silahkan. Tapi yang paling enak kan udah YouTube aja toh. Ya, umpama tinggal cari. Umpama saya mau mengajar Yunani 2, nanti mau ngajar future active indikatif. Ya, tinggal saya cari aja mana yang saya mau nih. Contoh ini. Udah? Saya masukkan. Pause. Udah, mahasiswa tinggal bisa nonton ini. Untuk persiapan kelas minggu depannya. Pak, coba tolong ulangi lagi Pak, dari pertama tadi Pak. Untuk boleh, share kita itu. semua dari sini. Share something in your class. Anggaplah ini wall-nya Facebook ya. Kita klik. Yang mana Pak? Yang di atas. Yang di atas. Share something with your class. Bagikan sesuatu dengan kelas Anda. Ada nggak itu? Ada. Ya, udah. Itu diklik. Nanti kayak seperti ini jadinya. Betul seperti ini, Bapak Ibu? Bapak Ibu tinggal tulis saja instruksinya apa. Silahkan berkreasi. Mau coba kayak saya boleh, silahkan tonton video YouTube di bawah ini, umpama gitu ya. Silahkan tonton video YouTube di bawah ini. Udah itu aja instruksi Bapak Ibu. Nanti ada tombol add atau tambah di sini. Lalu Bapak Ibu tinggal tekan. Ini ada 4 pilihan, mau ambil video dari Google Drive atau YouTube. Saya sih YouTube aja karena toh sudah ada. Jadi tinggal pilih YouTube. Nah, tinggal pilih apa? Kata kuncinya apa? Video yang YouTube yang Bapak Ibu mau itu. Ya, apologetika. Cari aja. Ini jangan asal Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jangan baru nyari di sini. Bapak Ibu sudah tahu duluan ya video apa yang Bapak Ibu mau tampilkan, baru tinggal nanti cari kata kuncinya di sini aja. Umpama saya mau auris. Ini terminologi Yunani ya. Ya tinggal cari. Oh, saya kemarin itu maunya yang punyanya si, oh ini. Tinggal add, lalu posting. Sama kayak Facebook aja, post. Nah, nanti mahasiswa bisa ada notifikasinya, lalu mereka bisa mengikuti instruksi Bapak Ibu. Ada pertanyaan sampai sini? Andri. Ya. Saya berbagi pengalaman saja, Pak. Silakan, Pak. Jesuit ini kan kita di sekolah sudah pakai setahun juga. Jadi sebetulnya kalaupun murid atau mahasiswa itu tidak punya akun yang dari Jesuit STTHMI, tetap bisa masuk. Nah, tetap bisa masuk, hanya saja nanti di dalam prosesnya itu satu arah. Jadi dia tidak akan bisa menerima info-info yang dapat kita berikan
tapi dia bisa mengikuti. Itu satu. Tapi yang kedua, setahu saya memang ada settingan, Bang. Jadi kita hanya misalkan yang dapat melihat dan yang dapat masuk itu kita sudah klik misalkan hanya yang ya sudah ditentukan ya tadi kalau kita pakai STHMI gitu. Jadi itu saya tambahan, Pak. Jadi tetap anak-anak bisa masuk, hanya tinggal apakah yang kita setting atau tidak gitu. Terima kasih. Oh, ada settingan itu ya, saya baru tahu, Pak. Ada. Soalnya di kita itu settingannya yang restricted. Jadi tidak boleh sembarang orang non-organisasional bisa masuk. Ya, tapi tidak ada salahnya kan, memang toh institusi ya semua HAMI aja toh. Untuk keseragaman dan juga itu kan. Jadi kalau akun ini Pak, untuk ini aja ya, untuk ini aja ya. Enggak ada dari di luar misalnya kita perlu buat di gereja atau gimana. Ini bisa institusi ya? Pak, jangan. Ya, etikanya ya kita pakai untuk HAMI karena ini akunnya HAMI kan gitu. Ya. Kalau pakai untuk gereja buat pribadi saja Pak, pakai email pribadi bisa. Iya, betul. Ya berarti kita beralih ke, kalau misalnya untuk gereja beralih ke akun pribadi ya. Akun pribadi, betul. Kecuali Pak Ketua mengizinkan, bebas, yang penting bertanggung jawab secara moral di hadapan Tuhan, ya udah. Ini kan sangat-sangat ini ya, fleksibel tergantung institusi. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lain selain di seputar stream ini? Chandra, Andri. Yes. Ya. Halo. Ya, silakan, Pak. Itu tadi kalau tidak salah, jadi yang bisa masuk ke ruangan ini adalah semua mahasiswa yang telah memiliki akun STHMI. Betul. Ya, Pak ya. Kami di Ekumene begitu. Pertanyaannya Pak, kan kita tiap kelas hanya mahasiswa tertentu. Oh, ya, kenapa? Mahasiswa tertentu. Misalnya kan satu kelas 20 orang. Oke. Jadi hanya itu yang bisa masuk, yang lain tidak bisa. Bagaimana caranya, Pak? Satu kelas 20 orang. Misalnya, iya Pak. Oke. Nah, 20 itu harusnya punya akun HAMI, Pak. Iya, tetapi apakah bisa dibatasin atau semua mahasiswa misalnya 140 mahasiswa bisa masuk mengikuti kelas itu? Oh, kan yang Bapak bagikan linknya hanya kepada yang memang di kelas itu, Pak. Umpama semester 3 gitu saja. Gitu ya, itu maksud saya, Pak. Oh, jadi ada batasan untuk membagikan gitu, Pak ya? Iya, kita yang batasi, Pak. Kita klik mereka, siapa aja yang masuk ke ruangan ini atau siapa aja yang mengikuti kelas ini gitu, betul, Pak? kita yang ngatur, Pak. Kan kita mungkin cara mengaturnya bagaimana, Pak? Nah, umpama angkatan baru ya, umpama teologi angkatan baru, kan ada grup WA-nya tuh, Pak. Iya. Hari gini kan. Ya udah, bagikan link ini hanya untuk mereka di grup WA Teologi 2020. Baik, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Berarti sama seperti sebelum-sebelumnya ya, kalau via Zoom biasa. Ya, baik. Sama saja, Pak. Baik, terima kasih Pak Hendrik. Ya, Pak Fen. Oke, Bapak Ibu, di stream sudah aman. Jadi ini tempat Bapak Ibu bisa ngobrol, diskusi, ya. Bisa nanya random, ya. Menurut kalian apa sih makna dari aorist aktif indikatif, umpama begitu? Bisa nanti ada diskusi tuh, ya, ada komen. Kayak Facebook. Ya, itu stream, Bapak Ibu. Oke, Pak Henry. Ya. Mungkin teman-teman juga ada yang bertanya, untuk menambahkan kelas, ini kan masih hanya satu kelas, sementara ada beberapa dosen yang mengajar 3 mata kuliah. Caranya bagaimana menambahkan kelas? Mungkin itu pertanyaannya, Pak. Sama seperti di awal, Pak. Kita balik ke sini, classes. Ya, ini kan tampilan kalau sudah dalam classroom. Bapak Ibu balik ke sini, garis 3 ini di kiri atas, ada classes ya, paling atas ini home lah ya. Bapak Ibu pilih,
Kalau ini sudah beres ya, nanti kita kembali. Nah, Bapak Ibu akan kembali ke sini. Nah, silahkan tinggal pilih tanda tambah. Lalu buat kelas lagi. Sama saja prinsipnya. Buat kelas. Ya. Hanya seperti itu, Pak Tony. Tambah, buat kelas, kasih nama, create. Begitu saja. Nanti linknya berbeda ya Pak Andri ya Pak? Linknya pasti berbeda. Antara kelas yang satu dengan yang lain pasti beda. Oke. Kode kelasnya beda, linknya juga beda. Oke, saya balik ke kelas tadi ya, kelas simulasi ini. Oke, kalau stream sudah aman, kita pindah ke classwork, Bapak Ibu. Ya, ini semua tugas semua di sini. Ya, mau kuis, mau tugas, apapun di sini. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ini kita create karena ini masih kosong. Bapak Ibu mau buat apa dulu? Kita dosen biasanya RPS toh, duluan ya. Jadi kita material. Ya, bahan-bahan ajar apapun itu kita golongkan ke material. RPS Yunani 2. Ya. Klik tugas ya tadi Bapak ya. Iya, tugas. Classwork ya. Terus? Nah, kalau ini RPS, pastikan sudah ada duluan di drive-nya Bapak Ibu. Sudah. Ya. Jadi saya tinggal ambil dari Google Drive. Tinggal cari RPS Yunani. Nah, ambil aja. Ini contoh aja. Ya. Formatnya Google Docs Bapak Ibu ya. Jadi hilangin lah. Pokoknya Bapak Ibu kalau sudah ke G Suite for Education, Microsoft itu udah mesti ditinggalin. Karena tidak kompatibel. Tidak cocok. Nggak enak sekali pakai Word sekarang. Kalau kita sudah terbiasa dengan Google Docs. Ya, jadi Microsoft Word itu udah mesti kita tinggalkan lalu beralih ke sini. Ke Google Docs. Nah, ini RPS. Ya. Deskripsinya apa? Merupakan roadmap pembelajaran mata kuliah Yunani 2. Udah, kita sudah attach seperti ini. Nanti tinggal Bapak Ibu mau tambahin topik boleh. Jadi kayak ada headingnya, ada tema atau judulnya di atas. Kita tinggal create topik. Topiknya namanya RPS. Ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa post. Ini bisa post langsung, saat itu juga langsung di-post. Bapak Ibu juga bisa schedule. Bisa schedule. Umpama Bapak Ibu kelasnya masih besok, tapi bikin RPS-nya malam ini. Ya Bapak Ibu schedule aja. Ya, kapan ini mau diposting? Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu niat, Bapak Ibu ya, kalau kita pakai Classroom, 16 pertemuan kita itu bisa kita set dari sekarang. 16 pertemuan itu bisa kita set dari sekarang. Jadi begitu kita semester berjalan, semua udah auto. Semua sudah auto. Karena kita sudah schedule dari awal. Kalau Bapak Ibu niat. Ya, tapi kalau Bapak Ibu mau kayak saya yang per minggu, ya udahlah, nggak seniat itulah saya ya. Jadi per minggu lah. Saya biasanya itu tipikalnya besok saya ngajar, hari ini saya siapin. Ya, saya siapin bahannya, assignment-nya, nanti tinggal saya schedule. Ya, umpama saya siapinnya ini pagi ini ya. Jam 11 siang ini, hari Sabtu. Ini mata kuliah nanti hari Senin.
Nah, RPS-nya itu mau saya bagikannya Senin pagi pas mata kuliah. Ya udah saya tulis schedule. Hari Senin tanggal 2. Jam 9 pagi. Nah, saya tinggal schedule. Dia tidak akan langsung muncul di classroom, tapi akan muncul pas jamnya ini di hari Senin. Nah, dia jadi buram seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu post langsung, itu mahasiswa bisa langsung lihat. Kalau ini mahasiswa belum lihat. Mereka hanya bisa lihat kalau jadwalnya sudah tiba, yaitu hari Senin jam 9 pagi. Mereka baru bisa baca RPS ini. Oke, sampai sini pertanyaan Bapak Ibu? Ini kalau material ya. Bapak Ibu juga bisa tambahin apa? Umpama buku, PDF, artikel-artikel jurnal. Semua di material. Bahan ajar. Apapun. Oke. Sampai sini pertanyaan Bapak Ibu? Ya Pak Chandra. Ya. Ya untuk kuis gimana Pak? Oke. Kuis itu Bapak Ibu bisa ada banyak sekali pilihan. Bapak Ibu mau pakai question atau assignment itu bisa. Ya. Saya biasanya pakai assignment. Nah, kuisnya mau seperti apa? Mau esai pakai Google Docs atau mau pakai Google Form. Nah, itu pilihan Bapak Ibu apa? Jadi Bapak Ibu yang desain, Bapak Ibu yang memutuskan mau seperti apa. Ya. Umpama saya biasanya pakai ini. Kuis saya biasanya Google Form ya. Jadi saya tinggal UTS umpama. Nah, saya tinggal tambahin. Dari Drive sudah ada juga. Ya, Google Form. Nah, poinnya umpama 100, paling tinggi. Nah, mau dikerjakan kapan? Kalau mau kuis. Due date-nya kapan? Mahasiswa sudah harus selesai. Nah, ini tuh tinggal kita setting. Umpama hari Senin, jam 11 sudah harus selesai. Jam 11 pagi. Nah, mereka sudah tidak bisa apa-apa itu. Kalau sampai kelewat. Akan ada tanda tuh. Dan late. Ya, dikerjakannya terlambat gitu loh. Selesainya terlambat. Ya tinggal kita sama, mau langsung atau mau di schedule. Pilih. Kali ini contohnya langsung ya. Ya udah, saya taruh langsung. Nah, nanti mahasiswa akan dapat ini notifikasinya, lalu mereka bisa masuk. Mereka langsung kerjakan. Kerjakan, selesai, mereka turn in. Nah, itu versi mahasiswanya. Ya. Nah, itu kalau UTS. Kalau makalah gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu, biasa ada tugas-tugas paper? Ya Pak Chandra. Ya, paper ya. Nah, kalau paper, kita pakai assignment aja. Tugas akhir, umpama. Pengantar PB 1. Instruksinya yang jelas ya. 1, buat dalam Google Docs. Kalau Bapak Ibu sudah beralih ke G Suite, mahasiswa juga harus pakai Google Docs semua. Karena kita tidak bisa memberikan komen atau feedback
dengan baik kalau mereka tidak buat dalam Google Docs. Ya, nanti saya kasih contoh kelebihannya ya kalau pakai Google Docs. 1, buat dalam Google Docs, 2, fontnya berapa, ya biasa ya. Nah, Bapak Ibu bisa kasih mereka template. Baik itu sudah ada di Drive atau baru mau. Ya, umpama Docs ya. Ini baru, Bapak Ibu belum punya template-nya, baru mau ada. Nah, akan langsung diarahkan ke Google Docs ini. Kita kasih nama dokumennya, tugas akhir, PBU 1. Umpama. Ya udah, Bapak Ibu kasih template-nya. Bapak Ibu maunya apa pertamanya? Pendahuluan. Pendahuluan, ya, terus penulis. Tempat penulisan. Tanggal penulisan, tujuan penulisan, garis besar, tema. Nah, ini template. Nanti mahasiswa tinggal mengisi sesuai ini. Ya, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal close saja karena dia auto save. Ini bisa ditutup atau Bapak Ibu bisa langsung balik ke sini. Nah, ini ada pilihan Bapak Ibu. Mahasiswa cuma bisa lihat. Umpama ini makalah Bapak Ibu. Bapak Ibu maunya bagaimana? Mahasiswa hanya bisa lihat atau mahasiswa bisa edit. Saya biasanya yang ini. Make a copy for each student. Buat copy buat semua mahasiswa. Jadi semua mahasiswa di classroom mereka punya ini masing-masing. Punya template ini. Jadi mereka tinggal isi, nanti mereka tinggal turn in. Dan kalau Bapak Ibu sudah buat copy buat setiap mahasiswa, di classroom mereka itu sudah punya file ini. Jadi mereka tidak perlu attach lagi, tidak perlu masukkan file yang lain, tidak perlu. Mereka sudah punya copy ini, jadi mereka kerjakannya langsung di sini. Jadi sangat tidak ribet. Semua bisa langsung. Ya, tinggal kita mau kasih poinnya berapa, 100, standarnya normal. Nah, ini due date-nya karena tugas akhir mungkin sampai Desember. Ya, umpama 11 Desember, mau jam berapa? Jam 11 pagi umpama, biar masih fresh. Sebulan ke depan due date-nya. Topiknya apa? Kita bikin topiknya. Tugas akhir. Ya. Nah, ini ada cek plagiarisme sebenarnya. Cuman dia bahasa Inggris, Bapak Ibu ya. Jadi kurang terlalu berguna buat kita. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu bisa assign. Nah, udah. Karena ini mahasiswanya tidak ada. Ya, kalau sudah ada itu kelihatan. Nah, ini contoh tugas akhir Bapak Ibu ya. Nah, saya akan perlihatkan yang sudah ada saja ya, biar Bapak Ibu punya gambaran yang punya saya di Ekumene. Betapa ini kalau kita terapkan itu jadi ideal Bapak Ibu ya. Jadi ideal karena dia jadi seperti ini. Ini yang sudah jalan, sedang jalan sekarang Yunani 1. Jadi ini ada UTS, ada kuis, ini semua slide. Ini ada RPS, ada absen. Ini kita buat absennya seperti ini. Hadir atau tidak. Kalau Bapak Ibu yang perhitungan akademiknya masih pakai absen, nah, saya pakai ini, pakai sistem question. Pak Chandra, coba lihat absennya, Pak. Seperti ini, Pak. Ya. Jadi sistemnya begini aja. Saya tinggal tulis absen pertemuan berapa. Tanggal,
Saya kasih contoh ya, Pak. Nah, ini create question. Itu cara buat absen ya. Absen pertemuan 14 sudah. Berarti 15. Ini yang buat hari Selasa nanti saya. Absen pertemuan 15. Hari Selasa nanti itu tanggal berapa ya? Mana itu kalender saya? Tanggal 3, Pak. 6 ya? Ini Oktober. 3 ya? Ya. 3 November 2020. Nah, ini diganti short answer jadi multiple choice. Ya. Tinggal 2 saja pilihannya, hadir atau absen. Absen. Ya. Nah, Bapak Ibu mau masukkan dia kemana? Absen ya. Biasa kita ada 10% atau sampai 20% absen kan? Biasa. Google Drive. Gitu. Nah, tinggal nanya ini. Kita masukkan due date-nya. Mereka paling lambat isi absennya kapan? Hari Selasa. Kelas saya berakhir itu jam 9. Jadi mereka harus isi absen itu sebelum kelas berakhir. Kira-kira gini. Topiknya absen. Sudah ada soalnya sebelumnya. Nah, ini nanti ada nilainya. Kalau mereka masuk, itu poinnya 100. Kalau tidak, ya 0. Kalau terlambat, nah tergantung dosen. Mau kasih nilai berapa kalau terlambat? Dia terlambat isi absennya. Saya kurangin ya. Nah, itu tergantung dosen. Kalau sudah, karena ini masih buat nanti, saya schedule aja. Dia baru muncul tanggal 3, kelas saya jam 8. Jadi jam 8 pagi baru nongol dia. Jadi sudah tinggal kita schedule. Dia belum akan muncul. Masih nanti. Hari Selasa jam 8 pagi baru dia aktif. Tung. Mahasiswa baru dapat notifikasinya, baru mereka bisa isi. Hadir, hadir, hadir. Saya biasanya mereka isi absen dulu di classroom, hadir, baru masuk ke Meet. Baru masuk ke sini. Ke link Meet ini. Jadi mereka isi absen dulu di classroom, setelah isi, mereka baru ikut meeting. Ya. Kira-kira begitu saya terapkan. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ini mesti membiasakan ya. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah sistem assignment-nya Google Classroom. Ini yang kita sebut Learning Management System karena ini. Jadi Bapak Ibu kalau mahasiswa mengerjakan latihan soal umpama atau mengerjakan makalah yang kita berikan, nah itu kita bisa cek berapa yang masukkan, kumpul, berapa yang belum. Oh ini satu ada mahasiswa saya belum nih. Nah kita lihat view assignment-nya. Nah, sudah isi. Ini ada satu yang late. Terlambat dia ngirimnya. Ketahuan. Kita tinggal cek history sini. Dia kapan? 26 dia baru kumpul. Jam 5 sore. Padahal deadline-nya itu tanggal 26 jam 11 siang. Dia 6 jam terlambat. Itu kelihatan. Jadi mereka nggak boleh bohong, nggak bisa bohong. Oh ini juga terlambat, ya.
Oh, ada satu yang belum. Nah, ini jadi kita tahu siapa mahasiswa yang belum, siapa yang sudah, siapa yang terlambat, siapa yang tepat waktu. Nah, Bapak Ibu, ini template-nya saya sudah kasih, latihan soal-soalnya ini. Jadi mereka sudah kerjakan. Sudah kerjakan, mereka lalu submit. Nah, perhatikan apa yang bisa kita lakukan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, sambil satu anak punya pekerjaan ya. Ini saya klik, kita akan pindah ke interface berikutnya. Ini namanya interface untuk penilaian atau komen. Ya. Nah, ini pekerjaan mahasiswa. Kalau dia pakai Microsoft Word atau PDF ngumpulnya, kita nggak bisa komen. Tapi kalau dia kumpulnya pakai Docs, Bapak Ibu bisa kasih masukan atau koreksi langsung di pekerjaan dia. Ya. Jadi kira-kira seperti ini. Saya sambil periksa, saya cari ada salah nggak dia ya. Oke, ini benar. Terus, oke, ini benar. Jadi kalau ada salah, Bapak Ibu bisa langsung kasih masukan di sini. Atau koreksi langsung. Itu dia akan jadi komen di dalam kerjaan mahasiswa dan dia bisa akses atau bisa lihat. Itu indahnya kalau kita semua pakai fasilitasnya Google. Nah, kalau Bapak Ibu ngasih makalah ke mahasiswa, ya, ini buat dosen ya, Bapak Ibu bisa tahu dia itu copy paste atau tidak. Karena kita bisa lihat history dia mengerjakan. Ini ada di sini nih. Open version history. Makalah mahasiswa, anggap ini makalah mahasiswa. Bapak Ibu bisa lihat dia di sini. Nah, ini history dia. Dari sini saya tahu ini anak mengerjakannya pada tanggal 26. Ya, 26. Lalu saya cek detailnya. Ya, apakah dia mengerjakannya ada jamnya atau tidak? Nah, ini ya. Oh, nih anak mengerjakan latihan soal ini dari jam 7 pagi, bahkan jam 6 ini. Dari setengah 7 pagi dia kerjakan terus sampai jam berapa nih? Hampir setengah 12. Jadi dia makan waktu kurang lebih 5 jam untuk mengerjakan latihan soal yang saya berikan. Saya bisa tahu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat itu mahasiswa mengerjakan soal ini cuma 15 menit atau setengah jam, wah, udah indikasi tuh. Ya, masa latihan soal dia kerjakan 15 menit atau setengah jam, itu pasti copy paste dari temannya. Tinggal kita cek, benar tidak ada copy paste-nya. Dia akan kasih tahu kita nih Google, waktu jam segini yang dikerjakan itu yang mana gitu. Itu kelihatan Bapak Ibu sama Google. Ya. Dia akan kasih lihat kita nih. Waktu jam segini, nomor 10-nya belum selesai. Jam segini, jadi ada proses tuh kelihatan tuh. Oh, dia masih nomor berapa. Nah, itu bisa kita cek semuanya Bapak Ibu. Jadi mahasiswa nggak mungkin aneh-aneh. Ya, kita bisa tahu. Nah, Bapak Ibu biasa ada tugas kelompok bukan? Betul? Ada tugas kelompok nggak biasanya? Ada. Ada ya? Ada Pak, ada. Cara lama itu kan masing-masing mahasiswa bikin di Word sendiri, terus nanti digabung. Betul nggak? Cara lamanya gitu kan? 4 mahasiswa bikin dulu masing-masing, baru nanti digabung. Betul? Ya. Sekarang tidak perlu begitu. Ya, Bapak Ibu bisa kasih satu file itu aja, nanti mereka kerjakan bersama-sama di satu file yang sama.
Nah, saya kasih contoh ya. Kita masuk ke Google Docs. Oke. Kita main-main dikit ya, Bapak Ibu. Nah, minta email Bapak Ibu 2-3 orang gitu ya. Kita mau ngetik bareng Bapak Ibu. Ini powernya Google Docs. Ya, umpama tugas kelompok 1. Oke, siapa yang mau kerja sama dengan saya? Saya tinggal klik share ini. Ada Bapak Ibu yang mau? Emailnya bisa kasih saya 1-2 orang. Kita mau kerja bareng. Ya, sebentar Pak. Yang gampang-gampang aja. Oke. Apa tadi? Tony Huta Barat. Tony JR Huta Barat. TONN. Ya, JR. Tony JR Huta Barat. Ya. stthami.ac.id. Betul ya? Betul Pak, betul. Betul ini TONNY. Apa I? I biasa Pak, I biasa. I biasa ya. Makanya nggak muncul. Nah, muncul kan? Ya. Siapa lagi? 2 orang lagi? Ya. Stefan Lolowang Pak. Stefan Lolowang at stthami.ac.id ya. Oh, ada. Satu lagi. Bram, Pak. Ada di grup chat, Pak. Bram. Abraham Johannes, Pak. Abraham Johannes. Nah, oke ya. Saya kasih sebagai editor ya. Kalau editor itu berarti bisa kerja bareng. Kalau viewer hanya bisa lihat, kalau komentar hanya bisa komen. Nah, kalau mau kerja bareng mesti editor. Oke. Share anyway. Nah, cek emailnya masing-masing Pak Tony, Pak Stefan, Pak Abraham. Ada masuk email dari saya itu. Tolong diklik. Harus sabar, ini ujian lelet. Oke Pak. Nah, kalau diklik itu dokumen yang saya bagi, sampai Pak Tony masuk di docs yang sama. Sudah Pak, sudah. Coba ketik Pak, kalau memang sudah. Oke. Nah, sudah ada T. Tuh, selamat. Pak Tony tulis selamat. Saya tulisnya datang. Ya, tinggal Pak Stefan nih sama Pak ini. Selamat siang Pak. Nyari. Di email Pak, di email Pak Stefan. Iya. Email yang Hami ya. Ramses apa Pak? Yang Pak Abram mana nih? Ahmad. Nah, Pak Abram udah masuk. Tulis dong. Masing-masing bikin 1 paragraf ya. Apapun. Kalau Nando mau bikin surat cinta juga boleh. Atau Pak Abram ya. Bikin masing-masing 1 paragraf Bapak Ibu. Bapak-bapak. Nah,
Jadi 4 orang bisa kerja satu paper bersamaan, Bapak Ibu. Ya. Ini baru namanya semangat kolaboratif. Inilah yang sangat dijunjung tinggi oleh Google dan merupakan salah satu skill utama di masa kini dan masa depan. Ya. Ini yang kita sebut soft skill. Dan student centered learning SCL atau ya itu harus mengakomodir ini di dalam kurikulum kita. Jadi dengan G Suite itu sudah sangat terbantu. Ya, jadi kita bisa ngetik bareng, kerjain bareng, nggak perlu lagi apa? Kirim-kirim file sendiri, lalu kita nanti kayak pasang puzzle, gabung-gabung, nggak usah. Ya. Terus Bapak Ibu kalau umpama kasih tugas ke mahasiswa, bagi kita dosen, kita bisa tahu di sini history. Anak mana yang tidak mengerjakan sama sekali? Karena ketahuan ini. Ada warnanya masing-masing. Oh, yang warna ini Pak Tony yang ngerjain. Yang ini Pak Abraham, yang ini Handri. Ketahuan. Mahasiswa mana yang jadi lintah, yang benalu doang, terus yang banyak kerja, yang mana itu semua kebaca Bapak Ibu. Inilah keunggulannya Google Docs atau G Suite. Dan ini auto update. Tidak mungkin bisa hilang Bapak. Ya. Oke. Bapak Ibu, umpama nih ya, terjadi kesalahan. Ya, umpama begini Bapak Ibu. Bapak Ibu malam-malam umpama atau mahasiswa Bapak Ibu juga begitu ya, malam-malam kerja bareng-bareng, nggak sengaja tuh. Malam-malam kehapus nih. Ceret. Kehapus ya. Pak Stefan berhenti dulu sebentar ya, Pak. Udah amin ya. Oke, berhenti ya. Haleluya. Mantap. Ya, kehapus nih. Kehapus malam-malam ternyata. Salah satu dari orang-orang ini, teman sekelompokku menghapusnya malam-malam. Saya baru sadarnya pagi. Begitu buka filenya kosong. Bapak Ibu jangan takut. Kita bisa ke history. Ya, kita ke history, kita expand ini, ada tanda panah ke kanan. Kita ambil ini. Umpama. Ya. Nah. Mana tadi Pak itu? Hapus. Nah, ini gara-gara terlalu cepat, hilangnya banyak ya. Tapi kalau Bapak Ibu malam begitu, terus ketemunya pagi, itu pasti masih lengkap. Jadi tinggal kita pulihkan. Nah, itu aman. Tinggal pilih restore begini. Dia nanti balik lagi. Jadi nggak usah takut hilang. Ya. Dia masih bisa diselamatkan. Nah, itu kalau pakai Google Docs, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kasih komen. Tugas mahasiswa itu kita periksa, lalu kita kasih feedback. Ya, lebih teliti lagi. Ya, lebih teliti lagi. Perhatikan ejaanmu. Gunakan EYD bahasa Indonesia yang baik. Nah, ini kan kita perlu seperti ini Bapak Ibu. Biar mahasiswa kita juga belajar gitu loh. Jangan mereka kumpul tugas lalu kita ya udahlah yang penting udah kumpul, bukan gitu ya. Mesti kita baca, kita periksa, kita kasih masukan. Bapak Ibu bisa juga langsung edit di sini, kasih masukan. Itu namanya suggestive ya, suggestive mode. Jadi mode anjuran. Jadi Bapak Ibu bisa anjurkan. Umpama di paragraf ini bahasamu masih kurang bagus. Tulis saja di situ. Itu jadi komen nanti buat mereka. Nah, ini indahnya pakai G Suite. Ya. Nggak ngerti.
Itu classwork-nya seperti itu. Udah Kak dalam-dalamnya kok. Nah, Bapak Ibu, ini perlu pembiasaan ya. Pelatihan seperti ini nggak cukup. Bapak Ibu harus trial and error, belajar, berlatih, mencoba ya, sampai akhirnya benar-benar jadi kultur. Ya, jadi digital kelas Bapak Ibu. Nah, enaknya kita di classroom, nilai itu bisa kita atur di sini. Nah, ini mahasiswa punya penilaian. Ini nanti tinggal kita pindahin aja. Mana mahasiswa yang nilainya masih rendah, siapa yang masih tinggi. Itu bisa kita set, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu biasa ada ini kan, sistem grading ya. UTS berapa persen, UAS berapa persen, absen berapa persen, standar begitu, tahu ya? Nah, itu bisa kita atur. Kita ke tanda gerigi ini, setting. Ini kalau Bapak Ibu mau ganti-ganti nama kelasnya juga semua di sini. Nah, grading ini Bapak Ibu. Ini ada sistem penilaian. Nah, saya biasanya pakai kategori. Karena ini yang persen-persen itu. Seperti biasa di RPS atau silabus. Nah, saya aturnya begini. Absen 10%, kuis 20%, UTS 25%, UAS 25%, leksikon ini prakarya 20%. Pas 100%. Nah, ini semua nanti ada kategorinya. UTS ya kita masukkan UTS, UAS ya kita masukkan UAS. UAS sama leksikon ini belum. Tapi absen, kuis, UTS itu sudah ada di kelas saya. Jadinya nanti seperti ini. Nah, ini yang kuis. 20%. Ya. Kalau kita sudah atur seperti itu di awal, nah ini nanti begitu penilaian kita masukkan dia di grade-nya kuis. Jadi kebacanya ya ini adalah kuis yang tadi 20% itu. Ini pakai Kahoot kemarin. UTS, ini UTS-nya. Kita masukkan dia di UTS. Seperti ini. Ini adalah nilai untuk UTS. Kemarin UTS-nya saya itu interview langsung. Jadi mahasiswa nggak bisa lari. Jadi benar-benar tahu mereka benar-benar belajar atau tidak. Nah itu UTS. Nanti semua ini akan kebaca di grades, nilai. Ini akan langsung membuat penilaian secara otomatis berdasarkan persen seperti ini. Absen kan 100 ya. Jadi absen dari pertemuan 1 sampai pertemuan 15 itu ada nilainya. Lalu kuis. Kuis ada nilainya. Tinggal masukkan ya. UTS juga ada nilainya. Nah, ini UTS. Nanti nilainya sudah kelihatan di sini. Tanpa Bapak Ibu pakai Excel sekalipun. Kita sudah bisa tahu nilai mahasiswa kita kira-kira berapa ya. Nah, itu di classwork seperti itu Bapak Ibu. Di dalamnya ada tugas, ada kuis, ada RPS, ada buku-buku ajar atau artikel, dan di dalamnya juga Bapak Ibu bisa berikan feedback kepada mahasiswa, memeriksa pekerjaan mahasiswa, lalu memberi nilai. Ya, semuanya di classwork. Ada pertanyaan sampai sini? Ya Pak Chandra, kalau ada perbaikan daripada tugas bagaimana Pak? Ujian misalnya, atau paper, kan kita sudah nilai kurang baik. Ya. Nah, terus bagaimana ada perbaikan? Oh, bisa. Tetap di yang sama, umpama dia, anggaplah ini kuisnya ya Pak. Bapak umpama kasih dia nilai 52 ya. Nah, Bapak pulangin pekerjaan dia. Saya cari kelas yang ini deh. Sebentar ya. Kelas yang
yang lebih ke paper ya Pak, biar enak. Umpama kelas pengantar PB ya. Nah, Bapak Ibu juga umpama mau tim teaching juga bisa ya. Bisa undang dosen lain atau apa untuk kolaborasi. Semua bisa di Classroom. Nah, contoh ini ya. Nah, ini ada ini contoh. Nah, ini UTS-nya kemarin seperti makalah, jadi saya bisa pakai ini. Nah, kira-kira gini. Ini ada yang rendah nilainya ya. Nah, ini kelihatan. Nah, ini rubrik Bapak Ibu ya. Tapi next aja kalau memang ada waktu. Nah, ini tugas mahasiswanya. Nah, kita masuk. Nanti dia jadi seperti ini. Nah. Bapak Ibu kalau merasa tugas ini tidak layak, tulis saja di bawah sini. Ini anak saya plagiasi, saya tulis begini, berani sekali copy paste dari internet ya. Nah, jadi tinggal tulis umpama perbaiki lagi makalahmu, lalu submit ulang kepada saya. Perbaiki, lalu kita return. Begitu kita return, itu artinya kita pulangin ke mahasiswa. Teret. Kalau kita sudah return, mereka bisa submit ulang, Pak. Nah, di situ kita periksa ulang apakah kita sudah bisa naikkan atau tidak nilainya. Nanti kalau sudah oke, nilai yang tadinya 33 ini contoh bisa saya ganti. Ya. Sudah oke, dia udah perbaikan, saya kasih 70 jadinya. Saya robah nilainya. Lalu tinggal kita return lagi. Begitu kita return, artinya kita pulangin tugas mahasiswa dengan nilainya yang baru. Kamu sekarang 70 nak nilainya. Udah, kira-kira begitu. Jadi bisa tektokan itu. Tugas itu bisa submit, tarik, submit, tarik. Ya. Submit, pulangin. Mahasiswa masukkan ke kita periksa, pulangin. Masih kurang puas, masukkan lagi. Nah, itu sangat dimungkinkan di sini tanpa perlu print-print, Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu ada print lagi. Ini paperless. Tidak perlu ada print ya. Email-emailan itu udah kuno Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ada mahasiswa yang kirim email ke kita terus keselip Bapak Ibu ya. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi semua sekarang jadi rapi. Makanya Google Classroom itu sebenarnya adalah sebuah LMS. Ya, LMS. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Nah, ini yang saya bilang tadi, rekaman itu bisa langsung kita masukkan ke sini. Rekaman-rekaman kelas, presentasi, rekaman, kita bisa masukkan di Drive langsung, lalu kita masukkan ke Classroom. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ini tidak bisa langsung ini, karena nanti Bapak Ibu koslet otaknya, karena terlalu banyak yang masuk ke kepala. Mesti latihan-latihan. Perlu latihan lagi sih, Pak. Iya, mesti membiasakan, Pak. Karena ini soal kultur, soal habit, sebuah kebiasaan atau jadi budaya nanti. Pertanyaannya, Pak. Ini kan mahasiswa saya tidak semua punya laptop.
Bagaimana ini Pak? Bisa, mahasiswa kami juga. Ya. Jadi mereka tinggal download aja aplikasinya di HP mereka, seperti aplikasi Google Classroom, aplikasi Google Docs. Nah, itu mereka download. Saya kasih lihat Bapak Ibu, tugas mahasiswa saya yang dikerjakan dengan HP. Ya, karena dia ada di pedalaman Kalimantan. Jadi itu sebenarnya bukan alasan ya. Memang akan ada sedikit tidak rapi, ya, tapi lumayan lah. Bapak Ibu tidak akan menyangka ini ditulis dari HP, bukan? Ya, ini HP Bapak Ibu. Anak ini tidak punya laptop. Ini HP, makanya rada-rada nggak jelas begini ya. Tapi itu kan ya dimaklumi lah. Nah, ini HP dikerjakan. Ini pakai HP Bapak Ibu. Nah, ini yang saya maksud, saya bisa kasih masukan. Dia ejaannya masih ngawur. Ya, ditulis itu di spasi. Saya kasih masukan. Ditulis itu gabung, nak. Ya ini jadi kita bisa koreksi sambil baca. Kamu typo, kekaisaran. Kekaisaran itu yang betul di seperti ini. Jadi kita bisa koreksi tipe-tipe mereka. Susastra ini salah. Sastra. Ya, ini namanya kita koreksi. Ya, ini hanya bisa kalau mahasiswa menggunakan Google Docs dalam mengerjakan tugasnya. Kalau ini Word, Bapak Ibu, kita nggak bisa apa-apain. Jadi pastikan mahasiswanya pakai Docs juga. Jadi kita bisa koreksi gitu loh. Oh dia belajar, oh salah ternyata selama ini tipe. Ini semua ini salah dia nih, dipilih di spasi, diartikan di spasi. Saya koreksi, ya, koreksi. Nah ini semua pakai HP loh. Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Mahasiswa nggak bisa kerjakan paper selama mereka kuat ya. Tapi Bapak Ibu juga standarnya tolong diturunin dikit. Pakai HP itu setengah mati bikin makalah. Tapi tetap bisa, tapi Bapak Ibu juga harus pengertian. Kalau dia ada seperti ini, agak susah dia spasinya, atur rulernya. Jadi nggak usah perfeksionis, mesti rapi kayak bagaimana. Yang penting ide gagasan dia tersampaikan dengan baik, ya sudah gitu loh. Tapi bisa kita pakai HP sekalipun. Kira-kira gitu ya Pak. Ini sistem rubrik ya biasanya ada. Ya silakan Pak. Ada yang bertanya? Pak Andri, saya menyampaikan sedikit saja. Iya, silakan. Mengenai di handphone dan di laptop Pak ya. Kalau untuk kita dosen, kalau di aplikasi di handphone itu nilai tidak muncul. Jadi nilai hanya muncul ketika kita menggunakan laptop Pak. Terima kasih Pak. Oke. Iya memang ada keterbatasannya kalau pakai HP. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau mau apa-apa nanti bisa hubungi saya. Sabtu itu masih free kalau Bapak. Masih banyak sebenarnya yang bisa kita pelajari. Ya. Bagaimana membuat paper, lalu mengutip di dalam Google Docs, ya. Pakai body note atau footnote. Nah, itu juga ada sebenarnya caranya, ya. Kalau Word kan kita biasa pakai Mendeley, ya. Bapak Ibu mungkin familiar. Kalau kita di Docs memang Mendeley tidak terlalu support, makanya kita pakai Zotero. Ya, kita pakai Zotero. Tapi bisa tetap menghasilkan artikel, paper, skripsi, tugas. Bahkan kalau bimbingan skripsi, Bapak Ibu nggak perlu print-print lagi. Tinggal file skripsinya di-share ke Bapak Ibu, atau dibuatkan classroom-nya skripsi, Bapak Ibu bisa koreksi langsung seperti ini kan? Bisa koreksi di sini.
bimbingan jadi enak. Koreksi di sini, kasih komen di sini. Ya kan? Bimbingan skripsi jadi mudah gitu. Tidak perlu di-print ya, kasihan mahasiswanya. Nanti kalau mau sidang oke lah print. Tapi kalau masih awal-awal proposal ngapain gitu loh. Begini-begini aja kita tektokan via Google Docs seperti ini. Kita bisa periksa, bisa baca, kasih masukan ya dan lain-lain. Oke. Ren, namanya tadi macam Ren. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Pak Andri. Yes. Ini apakah free charge maksud saya? Karena Google Meet 31 Maret 2021 batas akhir daripada free charge. Google Meet di G Suite Education sih selalu free, Pak. Kalau Google Meet sih free. Karena itu bagian dari G Suite. Jadi nggak usah takut bayar. Makasih, Pak. Kayaknya sudah jam makan siang. Iya. Oke, Pak Jun, atau pengalaman, kira-kira itu yang bisa saya bagikan ya. Bapak Ibu mesti lokakarya sendiri ya, dalam pengertian mencobanya sendiri, trial and error. Kalau ada apa-apa bisa WA atau apa, saya pasti support ya. Kalau ada yang bingung apa, rekamannya juga nanti dibagikan ya. Jadi kira-kira itu saja dulu yang bisa saya bagikan untuk tutorial awal bagaimana menggunakan Classroom. Masih banyak lagi fasilitas G Suite yang Bapak Ibu bisa gunakan. Form, slide itu ya, sheet, tapi itu untuk pertemuan berikutnya saja jika memungkinkan. Terima kasih buat kesempatannya. Semoga Bapak Ibu bisa bermanfaat buat bagi Bapak Ibu, khususnya untuk bisa mengajar dengan baik di tengah masa-masa COVID ini dan kita mengarahkan pendidikan kita ke era digital ya. Oke, demikian. Ya, terima kasih Pak Handri Chandra telah meluangkan waktu dan bahkan pengalaman berbagi bagi kita dalam penggunaan Google Suite for Education STT HAMI. Kita sangat tertolong dan rekan-rekan semuanya. Kegiatan ini kita record supaya juga nanti apabila ada yang terlewatkan di antara tadi, rekan-rekan bisa melihat, menonton kembali, atau bisa japri juga langsung Pak Handri, ya. Dan ternyata juga ada banyak juga, boleh nanti kita share juga, misalnya ada tadi juga ada Pak Destra juga ada pengalaman dan teman-teman yang nanya. Jadi kita berbagi dan saling menambah-nambahkan. Jadi atas nama STT HAMI kami mengucapkan terima kasih buat atas sharing Yesus memberkati buat kita semuanya. Baik, mungkin kita akhiri Pak Johan Pasaribu. Silakan Pak. Pak, makan siang nggak? Makan siang. Karena makan siang, Pak. Masing-masing. Iya Pak, langsung doa penutup dan doa makan siang Pak. Oke. Masing-masing. Makan siang di rumahnya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat pencerahan yang telah diberikan hamba-Mu Bapak Handri Chandra. Sungguh luar biasa untuk kami boleh updating terus pengetahuan kami dalam mendidik anak-anak kami yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kiranya teknologi yang baru ini menjadi berkat bagi kami sebagai pengajar, sebagai dosen,
untuk memperlengkapi kami sebagai dosen yang beretika dan mengabdi kepada Tuhan Yesus. Berkati dari mulai ketua Puket 1, Puket 2, Puket 3, Kaprodi, STT, biarlah Tuhan memberkati kami dan seluruh dosen tetap yang ada. Engkau berkati satu persatu, pribadi lepas pribadi. Dan saat ini kami akan makan siangnya Tuhan, menjadi kekuatan dan kesehatan kami di rumah kami masing-masing dan di tempat kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Shalom. Terima kasih. Selamat Ayo makan. Terima kasih Pak Henry. Selamat Pak Henry, makan. makasih. Jaga kesehatan. Pak Henry, makasih Pak Ketua. Ya. Mau kumpul di ruang serbaguna. Lanjut Pak Bram.